Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Madhyana Nagri Tenaya dengan NIM 210951148 dari angkatan 2021 kelas D. Di sini saya akan membawakan materi dengan judul Media Biakan Bakteri dan Jamur dari mata kuliah Bakteriologi dan Mikologi. Baik, akan selanjut yakni pengertian dari media biakan bakteri dan jamur. Media biakan atau pertumbuhan mikroorganisme adalah suatu bahan yang terdiri atas campuran nutrisi yang digunakan untuk tumbuh dan berkembang biak pada media tersebut. Media disusun berdasarkan komponen-komponen penting yang diperlukan oleh mikroorganisme seperti mineral, karbohidrat, asam amino, pH, dan air. Selanjutnya, yakni manfaat dan fungsi media. Media berfungsi untuk menumbuhkan, memperbanyak, mengisolasi, serta mengidentifikasi bakteri. Guna kepentingan mengidentifikasi bakteri, perlu mempelajari morfologi serta sifat dari bakteri tersebut. Selanjutnya, yakni ada komposisi pertumbuhan. Yang pertama, tingkat keasaman atau pH. Kebanyakan mikroba tumbuh baik pada pH sekitar netral dan pH 4,6 sampai 7, yang merupakan kondisi optimum untuk pertumbuhan bakteri, dan sedangkan kapang dan kambir tumbuh pada pH yang lebih rendah. Yang kedua, yakni ada suhu. Suhu merupakan salah satu faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap pertumbuhan mikroba. Setiap mikroba mempunyai kisaran suhu dan suhu optimum tertentu untuk pertumbuhannya. Yang ketiga, ada nutrisi. Mikroba sama dengan makhluk hidup lainnya, yakni memerlukan suplai nutrisi sebagai sumber energi dan pertumbuhan selnya. Unsur-unsur dasar tersebut adalah karbon, nitrogen, hidrogen, oksigen, sulfur, fosfor, zat besi, dan sejumlah kecil logam lainnya. Yang keempat, ada oksigen. Mikroba mempunyai kebutuhan oksigen yang berbeda-beda untuk pertumbuhannya. Dan berdasarkan kebutuhannya akan oksigen, mikroba dibedakan atas 4 kelompok, yakni aerob, anaerob, anaerob fakultatif, dan mikroaerofil. Yang kelima, yakni tekanan osmosis. Suatu tekanan osmosis akan sangat mempengaruhi bakteri jika tekanan osmosis lingkungan lebih besar atau hipertonis, dan sel akan mengalami plasmolisis. Yang keenam, ada sterilitas. Media harus dalam keadaan steril, yang artinya sebelum ditanami bakteri, yakni tidak ditumbuhi oleh mikroba lain. Selanjutnya, berdasarkan bentuknya, media padat dibagi menjadi 3, yakni 1. Media padat. Media padat mengandung bahan pemadat atau agar sekitar 15% sehingga bentuknya padat. Dan menurut bentuk dan wadahnya dibedakan menjadi 3 jenis, yakni media tegak, media miring, dan media lempeng. Yang kedua, media setengah padat atau semi solid. Media semi solid merupakan media yang mengandung agar sekitar 0,3 sampai 0,4% agar, sehingga konsistensinya menjadi kenyal atau tidak padat dan tidak cair. Yang ketiga, ada media cair. Media cair merupakan media yang tidak ditambahi bahan pemadat atau agar sehingga konsistensinya cair. Selanjutnya, berdasarkan komposisi. Yang pertama, yakni media alami atau non-sintetis. Media alami merupakan media yang disusun dari bahan alami yang komposisinya tidak dapat diketahui secara pasti. Dan pada umumnya media ini dibuat ekstrak dari bahan dasar seperti kentang, daging, telur, tomat, dan lain sebagainya. Yang kedua, yakni media semi-sintetis. Media semi-sintetis merupakan media yang disusun dari bahan-bahan alami dan sintetis. Yang kedua, yakni media semi-sintetis. Media semi-sintetis merupakan media yang disusun dari bahan-bahan alami dan sintetis. Media semi-sintetis contohnya kaldu nutrisi yang terdiri dari pepton, NaCl, ekstrak daging, dan aquat. Yang ketiga, yakni media sintetis. Media sintetis merupakan media yang disusun dari senyawa kimia dengan formulasi, takaran, dan jenisnya diketahui secara pasti. Contohnya Salmonella Shigella agar, Konke agar, dan lain sebagainya. Selanjutnya, berdasarkan fungsi. Yang pertama, media umum. Media umum merupakan media yang digunakan untuk penumbuhan semua jenis bakteri baik gram positif maupun gram negatif. Pada media padat dalam bentuk lempeng agar isolat mikroorganisme yang tumbuh membentuk koloni-koloni tertentu yang dapat kita bedakan berdasarkan bentuk, warna, diameter, dan tepi koloni. Selanjutnya, ada media diferensial yang merupakan media ini dapat digunakan membedakan koloni satu kuman dengan kuman lainnya karena
Pada media ini ditambahkan zat pengarah dan indikator untuk dapat membedakan satu kuman dengan kuman lainnya. Yang ketiga, ada media selektif. Media selektif merupakan media yang digunakan untuk menumbuhkan bakteri-bakteri tertentu saja. Oleh karena media ini mengandung banyak zat inhibitor untuk menghambat pertumbuhan bakteri lain. Dan pada umumnya, media selektif digunakan untuk menumbuhkan bakteri gram negatif yang tergolong dalam famili Enterobacteriaceae yang merupakan flora normal dalam saluran pencernaan. Contoh media selektif yakni McConke agar plate, Salmonella shigella agar, Brilliant green agar, Eosin methylene blue agar, Bismuth sulfite agar, dan lain sebagainya. Selanjutnya, media diperkaya. Media diperkaya adalah media yang merangsang pertumbuhan bakteri tertentu dan menghambat bakteri lainnya. Contoh media diperkaya seperti Selenite F. broth untuk merangsang pertumbuhan Salmonella. Media diperkaya ditambahkan zat organik yang diperoleh dari makhluk hidup, misalnya seperti darah, telur, dan lain-lain. Media ini dipergunakan untuk pertumbuhan bakteri yang tidak dapat tumbuh pada media sederhana, misal Gonococcus, Streptococcus, dan Pneumococcus. Selanjutnya, yaitu media biokimiawi dan gula-gula. Media biokimiawi dan gula-gula merupakan media yang digunakan untuk mengetahui sifat-sifat karakteristik mikroorganisme dengan cara melakukan inokulasi pada beberapa media tertentu. Beberapa contoh media yang sering digunakan dalam mikrobiologi yakni triple sugar iron agar atau TSI agar. Media TSI agar pada umumnya digunakan sebagai tahap awal untuk melakukan identifikasi bakteri terutama yang tergolong Enterobacteriaceae. Yang kedua yakni sulfide indol motility atau SIM. Media SIM bentuknya semi solid yang digunakan untuk mengetahui produksi H2S, indol, dan motilitas atau pergerakan suatu bakteri. Yang ketiga yakni media gula-gula. Secara umum bakteri memfermentasi beberapa karbohidrat tertentu dan penting dilakukan untuk mengetahui karakteristik bakteri. Selanjutnya yaitu media penghitungan. Media untuk menghitung jumlah kuman baik pada makanan berupa daging, telur, susu, ataupun air. Untuk keperluan menghitung jumlah kuman yang ada di dalamnya dapat digunakan media umum atau MBA yang digunakan untuk melihat cemaran bakteri terhadap makanan atau minuman tersebut. Dan yang terakhir yakni media pertumbuhan jamur. Untuk menumbuhkan jamur digunakan media potato dextrose agar. PDA digunakan untuk menumbuhkan atau mengidentifikasi yes dan kapang. Dan dapat juga digunakan untuk enumerasi yes dan kapang dalam suatu sampel atau produk makanan. Baik, itu saja materi yang bisa saya bawakan hari ini. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Parma Santi. Om Santi 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 Om.